Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa mendengarkan bareng lagi, kita bisa belajar bareng lagi, kita duduk di sini bersama-sama sambil belajar. Belajar agar kita mengetahui dan memahami sesuatu sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang terus mengembangkan dirinya, bukan hanya stuck di situ-situ saja. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita berada di ruang kajian parenting. Biasanya kita kajian muhasabah diri. Nah, muhasabah diri itu adanya setiap malam Jumat, dan ini ada kajian parenting. Ya, apa yang kita kaji pada malam hari ini? Yuk, di sini kita duduk bareng, kita belajar bareng, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mau gitu. Patuh tanpa ada pertentangan dan lain sebagainya. Ini makanya tema pada malam hari ini adalah membangun pola nurturing pada anak. Kenapa membangun pola nurturing pada anak itu penting? Padahal kita belum tahu ya nurturing itu apa gitu. Apakah natur, alami, atau apa nurtur? Ya, nurturing. Nurturing ini mungkin terdengar istilah atau kata-kata yang baru di telinga kita. Nurturing itu apa? Mungkin ketika ada orang yang belajar tentang parenting, mungkin dia paham nurturing itu apa. Ya, nurturing dan nature itu jelas berbeda. Ya, nurturing ini nanti kita diskusi bersama-sama, kita kaji bersama-sama di ruang grup ini. Nah, pengennya tadi saya zoom, tapi ngelihat kondisi cuaca, internetnya lagi tidak baik, udah melalui ini saja. Ya, kalau ada interaksi di zoom kan kita enak, insyaallah. Mudah-mudahan next ya. Sebenarnya apa itu nurturing ini? Bagaimana kita membangun pola nurturing ini? Mari kita bersama-sama. Maka sebagai prolog, ada beberapa pertanyaan yang nanti coba kita bisa pikirkan. Yang pertama coba kita pikirkan, coba kita renungkan.
Pernah nggak kita meminta anak untuk menuruti kemauan kita? Pernah nggak? Nah, bagaimana caranya kita melakukan ini? Ini coba, ya, coba kita berpikir bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Karena menjaga kefitrahan anak itu ada dalam satu hadis bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci seperti kertas kosong tanpa tulisan, dan orang tuanya lah yang akan membuat dia Yahudi, dan orang tuanya lah yang akan membuat dia Nasrani, dan orang tuanya lah dia akan membuat menjadi Majusi. Ini jadi semua anak yang dilahirkan ke dunia ini mereka dalam keadaan suci. Nah, bagaimana nanti orang tua mengelolanya? Bagaimana nanti orang tua mendidiknya? Bagaimana nanti orang tua, ya, cara mendidiknya, cara dan lain sebagainya. Jadi orang tua ini sangat berpengaruh sekali pada anak. Saya pernah baca satu buku, ya, yaitu ada satu kalimat yang seperti ini. Orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab terhadap efek negatif yang diberikan kepada anak. Kenapa? Karena merekalah yang pertama kali mengenalkannya. Itu akan direkam oleh motorik anak ini. Ketika kita mengenalkan apapun itu yang bersifat negatif, anak ini akan merekam. Khususnya coba ya nanti kalau ada lain waktu kita kaji tentang pengaruh gadget pada anak, ya. Pengaruh gadget ini sangat luar biasa. Karena misalnya gadget yang pertama dikenalkan oleh orang tuanya, ya, dan itulah yang akan mereka kenal. Jadi ini, ya, orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab atas kemampuan, perkembangan pola berpikir anak, kemudian cara dia tumbuh dan lain sebagainya. Ini, ya, asalnya suci, asalnya fitrah, tapi orang tua lah yang mengubahnya, ya. Makanya seperti, ya, makanya ketika kita pernah enggak kita meminta anak untuk menuruti kemauan kita, tapi apa yang terjadi? Nyatanya menolak kan. Makanya susah kan. Pernah enggak? Jangankan sahabat gitu. Saya pun pernah mengalami hal yang demikian gitu pada anak-anak. Dan sampai satu hari saya belum menemukan bagaimana cara melakukan, bagaimana si anak ini mengikuti kemauan orang tuanya. Apakah dengan satu pola aturan di rumah, kamu nggak boleh begini, banyak aturan. Kamu harus tidur jam sekian dan bangun jam sekian. Mereka di rumah anak atau bukan? Ya. Begitu banyak buat aturan untuk anaknya dengan larangan yang wow keren gitu, ya. Ini nggak boleh, dengan larangan berbagai macam larangan, tanpa kita tidak mengetahui kenapa si anak melakukan demikian. Ini kita tidak tahu bagaimana caranya melakukan agar si anak ini bisa mengikuti kemauan. Saya pernah, ada seorang klien bercerita seperti ini. Orang tuanya ini menginginkan si anaknya ini pakai kerudung, pakai jilbab, ya. Maka
berikanlah, nak, kamu pakai jilbab. Ibu pengen lihat kamu pakai jilbab. Apa jawaban si anak ini? Bagaimana aku mau memakai jilbab, Bunda? Sedangkan Bunda sendiri tidak menggunakannya. Ya. Bagaimana tuh? Ayo, bagaimana menurut kita? Enak nggak ketika kita dibalikin demikian seperti itu? Berarti kita tidak memberikan good model. Kita tidak memberikan contoh yang baik. Kita pengen anak kita bisa ngaji. Kita pengen bisa anak kita bisa sholat. Kita pengen bisa anak kita bisa lain sebagainya. Tapi we did not give the sample. We did not give the model. Kita nggak memberikan contoh. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak suatu hari kita ngelihat anak kita sedang asik bermain HP dan jam itu sudah menunjukkan larut malam, tapi dia masih memainkan handphone? Apa yang kita lakukan? Apakah kita bertindak tegas pada anak-anak kita? Apakah kita marahin dia bahwa demikian, demikian, dan demikian? Apakah kita menegurnya karena dia tidak mengikuti aturan yang ada di rumah? Dan itulah cara kita. Itulah cara kita. Kita pengen anak kita menjadi apa yang kita mau. Kita ingin mengubah anak kita apa yang kita mau. Padahal mereka punya kemampuan dan daya pikirnya sendiri. Kang, ya kan sejak kecil harus kita ajarkan tentang ketegasan. Sejak kecil kita harus ajarkan tentang benar. Tapi tidak dengan cara-cara mematikan mental mereka. Dengan tidak melakukan hal-hal yang mereka bisa rekam dalam kehidupan mereka. Itu bisa menjadi traumatik buat mereka. Itu bisa menjadi mereka trauma. Dan banyak sekali anak-anak yang takut dengan orang tuanya. Bukan takut karena ini, bukan. Jadi ya tidak patuh gitu, melawan. Karena apa? Karena dari bagaimana cara dia memberikan contoh. Dari cara dia memberikan model. Contoh coba kalau tidak percaya. Setiap anak ini, setiap hari anak kita nih kita omelin nih. Maksudnya diomelin. Artinya salah dikit kita makin nada yang luar biasa jelas. Dengan segala caci makian terlontarkan. Ya, akhirnya apa? Si anak ini nanti akan menjadi seorang anak yang membangkang sama orang tuanya. Karena tadi pesan yang tadi, orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mengenalinya. Nih kita ajari anak kita dengan kata-kata yang salah, lu dan lain sebagainya. Dasar anak ini gini, dibentaklah dia dan lain sebagainya. Ini membangun ya agar mereka nanti mengikuti pola yang diajarkan oleh orang tuanya. Ya, ini yang terjadi. Ternyata semua itu, semua kenapa anak ini tidak ya, jarang atau sering ngepangkang dan lain sebagainya ini ya memang adanya 3 pengaruh ini. Mereka ini dipengaruhi oleh 3 ini. Ya. Makanya ketika 3 ini sudah merasuki mereka, maka mungkin proses perbaikan agar anak ini bisa menuruti apa yang kita mau ini berjalan perlahan lambat. Ya, karena itu. Apa yang mempengaruhi?
Yang mempengaruhi pertama adalah nutrisi. Kenapa nutrisi ini sangat berpengaruh? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang kenapa nutrisi ini berpengaruh, cara berpikir anak dan lain sebagainya, karena kemarin ketika saya ikut pelatihan ada salah seorang peserta, dia bilang gini, dia bertanya seperti ini, kenapa ya mengajar, kata dia, belajar mengajar anak di kota dengan di desa, di bawah pelosok gitu beda pengaruhnya. Maka dijawab oleh trainernya ini, karena ini ada tiga lingkungan yang mempengaruhinya. Ada tiga lingkungan yang mempengaruhi pola anak berpikir, pola anak melakukan tindakan dan lain sebagainya. Ini ada tiga. Ya, saya belum mengenalkan apa itu nurturing. Jadi saya baru hanya mengenalkan tentang kenapa anak demikian, karena mereka kita tidak ajarkan berpikir, dan ketika mereka berpikir tidak nyampe untuk berpikir karena mentok. Dengan apa? Nih, yang pertama adalah mereka dipengaruhi oleh nutrisi. Apa itu nutrisi? Kita tahu nutrisi itu adalah makanan-makanan yang bergizi. Makanan bergizi yang mengandung nutrisi itu seperti apa? Protein ya. Seperti protein, karbohidrat, lemak yang sehat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan dengan baik. Kenapa makanan ini, nutrisi ini atau yang mempunyai gizi ini penting? Kenapa? Karena satu, pertumbuhan dan perkembangan. Terutama apa? Pada anak-anak kita yang kita berikan. Kalau saya perhatikan belakangan ini, saya sering memperhatikan karena saya juga selain trainer juga seorang guru di salah satu sekolah dasar, dan sering melihat gitu. Kalau anak-anak saya sedang istirahat ini, mereka ini udah jauh dari makanan yang bergizi mungkin. Bukan karena kekurangan gizi ya. Karena pola makan mereka ini tidak tidak ditentukan. Jadi jajan itu hanya sebebasnya saja. Seadanya di situ tukang dagang mungkin. Dan ini juga mungkin orang tuanya tidak memperhatikan ya. Anak dibekali gitu ya. Makanya kan dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, saya rasa ini bagus programnya ini ya. Meniti anak kembali untuk bisa hidup ya, untuk menjadi anak-anak yang hebat. Tujuannya jelas ya. Jadi kenapa? Karena ini nih, salah satu di antara dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, salah satunya adalah makanan yang bergizi. Ya, benar saja. Ternyata nutrisi dapat mempengaruhi pola pikir anak. Benar pendapat si bapak ini ketika dia bertanya, kenapa ya ketika saya mengajar di satu tempat di kota gitu, anaknya lebih banyak menangkap ketimbang saat ini saya mengajar gitu. Kenapa? Mungkin nutrisi juga mempengaruhi mereka, makanan mereka gitu. Ya. Coba kita lihat nih sekarang jajanan anak-anak ini, aduh Masya Allah. Bikin kita geleng-geleng kepala. Bukan lantaran karena apa. Coba. Sekarang ini Masya Allah ya, kalau saya lihat nih. Ya aduh. Pokoknya sebagai orang tua kita harus wanti-wanti deh ya. Ya, kita harus wanti-wanti jaga makanan anak-anak, apalagi kita seorang pengajar, guru. Jangan biarkan anak-anak didik kita itu jajan di sembarangan tempat. Kenapa? Karena makanan sekarang nih Masya Allah, zangput ini Masya Allah sekarang udah dijual banyak nih ya. Ya. Apa? Banyak makanan-makanan junk food itu Masya Allah, insan dibakar Masya Allah. Ucus-ucusan tahu tuh ucus ya. Ucus dibumbuin kemudian dibakar itu. Di dalam ucus itu kan apa itu? Banyak sekali kotoran ya. Yang sehingga apa? Ngeri. Takut-takut nyucinya belum bersih atau dan lain sebagainya. Ini. Makanya nutrisi dapat mempengaruhi pola pikir anak. Kenapa? Itu tadi pertumbuhan dan perkembangan. Makanan yang bergizi ini sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan mental seorang anak. Ya, baik di rumah.
kalau kita perhatian dengan anak kita di rumah, ketika dia mau berangkat ke sekolah atau lain sebagainya, kita bekali dia dengan makanan yang bernutrisi, telur ya, dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua, kenapa makanan bergizi itu penting? Karena meningkatkan sistem imun. Makanan yang bergizi mampu tumbuh melawan infeksi dan penyakit. Kalau makanan-makanan junk food yang kita makan mungkin tidak bisa melawan infeksi dan bahkan kita bisa mempunyai penyakit. Ya, Masya Allah. Apalagi misalnya usus-ususan itu belum bersih banget mungkin, ya, dan itu bisa masuk ke dalam tubuh dan entahlah apa yang terjadi gitu. Ya, yang ketiga, makanan yang bergizi ini memberikan energi buat kita. Nutrisi dari makanan ini memberikan kebutuhan tubuh untuk beraktivitas. Kalau kita makan jajan sembarangan, efeknya mungkin kita nggak tahu gitu. Ya, makanan bergizi juga bisa menjaga kesehatan organ. Kayaknya jenisnya banyak, buah-buahan. Ya. Makanya program presiden kita yang saat ini nih mudah-mudahan baik ya. Kenapa? Karena program makanan bergizi ini gratis ini luar biasa. Ya. Ada buah-buahan, ada sayuran, ada biji-bijian, kemudian ada juga kacang-kacangan, daging tanpa lemak, susu dan produk olahan dan lain sebagainya, telur, ya. Makanya ketika anak ini kita hendak sekolah, anaknya kita bekalin, kasih sarapan minimal yang bergizi, oatmeal, ya itu kan makanan orang-orang gede, Kang. Di situ, ya apa salahnya kita sebagai orang tua memperhatikan nutrisi anak kita. Kalau memang pola pikirnya pingin berbentuk gitu, ya makan siang, nasi dan lain sebagainya, banyak. Kita harus bekalin anak-anak ini, gitu, supaya mereka bisa berpikir jernih dan lain sebagainya dengan memperhatikan nutrisi anak-anak kita gitu. Jadi memberikan nutrisi pada anak itu dapat membantu pola pikir anak ya berkembang. Kenapa? Coba deh kita perhatikan. Ketika seorang guru bertanya kepada anaknya, anak didik, anak-anak ini benar apa? Ada jarang sekali yang mereka memberikan pendapat atau jawaban. Ada anak yang ketika ditanya jawabannya nggak tahu gitu. Saya pernah gitu, mencoba, bener nggak sih gitu nutrisi dapat mempengaruhi pola pikir anak? Bener ya ternyata. Saya tanya anak-anak yang Masya Allah, ternyata nutrisi ini sangat besar pengaruhnya bagi pola pikir anak. Yang kedua, ternyata dengan nutrisi saja tidak cukup. Yang kedua adalah pola nurturing. Sebenarnya pola nurturing ini nanti yang kita kaji belakangan ya. Yang ketiga, selain nutrisi, selain pola nurturing, dan ada juga pengaruh cara berpikir anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau lingkungan belajar. Lingkungan sekitar atau lingkungan belajar. Lingkungan ini sangat besar sekali pengaruhnya. Apapun bisa terjadi. Berpikir yang jernih bisa bagaimana dia bergaul, bagaimana dia belajar. Kalau dia belajar dengan orang-orang yang belajar, ya pemikirannya berkembang. Tapi kalau dia berpikiran dengan orang-orang yang Masya Allah, bisa jadi nanti pemikiran dia berkembang. Ini besarnya pengaruh lingkungan. Lingkungan ini sangat besar mempengaruhi anak. Banyak anak-anak yang berubah ketika dia bergaul di luar tanpa orang tuanya memperhatikan. Banyak ketika anak mencari kesenangannya sendiri karena orang tuanya tidak lagi memperhatikan anak. Dia pengen anaknya nurut, dia pengen anaknya patuh, tapi lingkungan dan pola nurturingnya ini tidak diterapkan. Bagaimana ini terjadi? Yang ada ketika anak udah terjun ke lingkungan tanpa
controlling, pastilah dia menjadi seorang anak pribadi yang mencari. Ya, dia akan mencari oleh dirinya sendiri karena kurangnya dari dukungan orang tua. Dia mencari polanya, lingkungannya, dia bergaul bagaimana dengan anak-anak yang menggajulan misalnya. Dia akan membentuk seperti itu. Pola nurturingnya kurang dari orang tuanya. Maka ketika kita menjadi orang tua, minimal kita bisa menerapkan 3 ini. Nutrisi, pola nurturing, dan kita didik anak pada lingkungan yang baik. Karena lingkungan ini pengaruhnya sangat besar sekali. Gitu. Ya, kenapa? Nah, Kang, apa itu nurturing sih? Tadi kita kaji, belum ada tentang definisi nurturing itu. Nurturing itu sebenarnya apa, Kang? Gitu. Nurturing itu dalam bahasa Inggris itu mengasuh, dalam bahasa Indonesia mengasuh. Kalau nurturing pada anak adalah pola asuh. Untuk apa? Bertujuan untuk mendukung kesehatan dan perkembangannya anak. Banyak anak-anak yang terganggu mentalnya. Banyak anak-anak yang jauh dari pola pikir yang berkembang. Ya, makanya nurturing ini penting. Pola asuh yang baik sebagai orang tua, bagaimana kita bisa memberikan sampel pada anak-anak kita. Katanya tadi di awal apa? Kita pengen anak nurut apa yang kita mau. Nyatanya enggak kan? Nyatanya banyak yang membangkang. Bahkan aturan-aturan itu kita buat malah sebaliknya, anak bukan malah menurut, tapi anak menjadi pembangkang. Iya, benar, benar kan? Benar. Makanya nurturing nih pada anak ini penting. Ya, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi mengasuh pola asuh yang baik. Ya, untuk mendukung perkembangan anak-anak kita. Ya, nurturing ini sangat penting. Ya, baik apa? Baik berusaha untuk memahami, berusaha mendengarkan dan terlibat secara positif dalam kehidupan sehari-hari anak. Kadang kita jauh dari kehidupan sehari-hari anak. Ada loh orang tuanya yang kerja, ayahnya kerja, ibunya kerja, pergi pagi pulang malam. Anaknya tidak diperhatikan sama sekali karena dia sibuk dalam urusan mencari nafkahnya. Memang ya nggak masalah mencari nafkah, tapi kasih waktu untuk anak. Kenapa anak-anak di luar banyak ngebang? Ya, seperti itu. Ya. Nanti saya kasih tip kenapa nurturing ini bisa terjadi. Ya, jadi itu nurturing, memberikan pola asuh yang bertujuan untuk mendukung kesehatan seorang anak dan perkembangan anak. Bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, dan bagaimana cara dia bertanggung jawab sehingga dia menjadi anak-anak yang apa yang kita inginkan. Ya, makanya nurturing itu lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak, bukan. Tapi dia melibatkan satu. Nurturing itu memberikan kasih sayang. Menunjukkan cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Tanpa membeda-bedakan anak kita. Menunjukkan cinta dan kasih sayang tanpa syarat apapun. Tanpa membeda-bedakan, beri kasih sayang secara merata. Beri kasih sayang secara holistik, secara merata, tanpa memilih si A baik, si B baik, enggak. Kan nurturing ini penting, memberikan kasih sayang. Banyak anak-anak yang di luar sana kurangnya kasih sayang dari orang tua. Saya pernah ngajar waktu itu. Jadi ini yang tergolong anak yang overaktif. Dia bilang, itu membuat saya nggak kesel sih, cuman ketika saya berpikir bagaimana caranya anak ini bisa mengikuti pembelajaran gitu. Ya, saya tanya dia, apa yang membuat kamu demikian? Saya bilang kayak gitu. Apa yang membuat kamu seperti ini? Saya bilang kayak gitu. Ya. Saya ngobrol secara berdua dengan si anak ini. Apa sih yang buat kamu kayak gini?
Dia jawab, setiap hari ketika dia akan pergi ke sekolah, orang tuanya sudah nggak ada, bukan berarti meninggal ya. Di orang tuanya itu udah berangkat kerja. Dia dititipin hanya sama neneknya. Dia dititipin sama neneknya. Orang tuanya udah kerja tanpa diperhatikan, nak makananmu, nak sarapanmu dan lain sebagainya. Ini bekalmu, ini ongkosmu. Dia saya lus, kemudian dia menangis. Kenapa kok kamu menangis? Ya diceritakan yang tadi. Kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nih, pola nurturing yang tidak ada pada orang tua nih. Harusnya apa? Give, ya, berikan kasih sayang. Give the love to them, berikan kasih sayang. Ya, tanpa syarat apapun. Artinya orang tua kita belum memberikan pola nurturing yang baik. Bagaimana kita ingin memberikan anak yang baik tanpa pola nurturing yang baik? Ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah membangun komunikasi. Mendengarkan dengan aktif dan merespon dengan empati. Mendengarkan dengan aktif dan merespon dengan empati. Membangun. 1-2 kali ngobrol sama anak. Udah anak udah dewasa ngobrol, tanya kenapa demikian, apa yang menjadi persoalan kamu. Nurturing nih penting. Kan kita nggak tahu anak ini ada masalah apa enggak. Tahu-tahu dibully di kelas, kan nggak tahu kita. Bangun komunikasi. Ketika dia bercerita dengerin. Jangan sibuk dengan aktivitasnya. Karena anak ini butuh. Ya, butuh apa? Interaksi antara orang tua dengan anaknya. Inilah yang disebut membangun komunikasi. Tanya persoalannya apa, ada apa, kenapa, apa yang membuatnya demikian. Kemudian respon. Anak ini butuh respon. Nah, ketika kita ini mengirim pesan kepada seseorang, kemudian tidak ada respon, apa yang harus kita pikirkan? Pasti banyak hal yang pikirkan. Gini, begitu banyak macam asumsi dari pikiran kita. Benar nggak? Iya kan? Nah, ini gitu ya, insyaallah. Yang ketiga adalah menetapkan batas. Memberikan batasan yang jelas dan konsisten, tidak berubah-ubah. Yang keempat, memberikan dukungan. Mendorong anak untuk mencoba hal baru dan bagaimana caranya mengatasi tantangan. Ini pola nurturing yang harus kita bangun. Yang kelima, menjadi contoh. Menunjukkan perilaku yang ingin Anda lihat pada anak. Jadi seperti itu. Kita pengen anak kita nurut apa yang kita mau, tapi kita tidak pernah memberikan sesuatu yang kita tunjukkan, model, kita berikan contoh. Contoh, saya pengen anak saya bisa ngaji. Tapi di rumah kita dia nggak ngaji orang tuanya. Saya nggak bisa Kang, nggak mungkin. Nyari Al-Quran yang ada huruf Latinnya. Nih contoh. Nanti si anak nanti bisa berpikir, iya bapak aku aja, oh iya mamaku aja. Giat gitu, oh aku enggak gitu. Ya. Makanya saya sekali anak-anak kalau di rumah tuh. Udah ajan, papa udah ajan. Luar biasa gitu. Ya. Ini. Karena kita yang memberikan model, karena kita yang memberikan contoh. Seperti kisah tadi dia ingin anaknya pakai jilbab tapi ibunya sendiri enggak gitu. Bagaimana itu bisa tersampaikan pesan?
bagaimana si anak tidak memberikan feedback, jawaban balik kepada anaknya. Kan apa ibunya? Dia bilang, bagaimana saya mau pakai kerudung, sedangkan ibu aja enggak gitu. Kita suruh anak kita sholat, baba nyuruh doang sholat, tapi baba enggak. Bagaimana saya mau ikut sholat gitu. Give the sample. Jadi dulu contoh sebagai orang tua. Kamu nyuruh anak kamu berhenti main handphone, udah larut malam, tapi kamu sendiri masih main handphone gitu. Give the sample. Makanya contoh itu jadi contoh. Nah, coba yuk kita berbagi pengalaman. Kita berbagi pengalaman. Ada kisah Kotia. Kotia ini anak yang nggak tahu apa-apa. Kotia ini adalah seorang anak yang polos, usianya 5 tahun, dan dia ini demen sekali menggambar. Ya, demen sekali menggambar si Kotia ini. Ini bagaimana cara orang tua menyikapi dan menanggapi anak seperti ini. Jadi ketika si Kotia ini jauh dari pantauan orang tuanya. Orang tuanya sibuk kerja, ayahnya sibuk kerja. Sampai suatu hari ayahnya baru beli mobil baru. Ya, karena Kotia sedang demen-demennya menggambar di media apapun dia gambar. Ketika di media dia menggambar, maka saat itu ayah dan ibunya bekerja. Nah, ketika rumah sepi dan hanya ada seorang pengasuh di rumah itu, Kotia ini mencoba menggambar mobil baru ayahnya ini. Bukan hanya dengan spidol, kalau spidol mungkin bisa dihapus gitu, dihilangin. Tapi dengan paku, digoret-goret itu bodi mobilnya, digambar-gambar itu sama Kotia, sampai berbentuk mudahlah. Nah, ini kecerobohan sebagai orang tua. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia langsung menghukum. Jadi ketika ayahnya dan ibunya pulang dari kerja, Kotia ini menghampiri ibunya, ayahnya, ayah, aku punya gambar baru tahu. Di mana? Gitu kan? Sini ayah, sini. Ternyata diunjukin gambarnya itu ada di mobil baru ayahnya, Pajero. Betapa terkejutnya orang tuanya, betapa kagetnya dia. Kotia, kata orang tuanya, apa yang kamu lakukan, nak? Kamu ini nakal dan lain sebagainya. Maka diambil penggarisan. Sini tangan kamu. Tuh. Sini tangan kamu, nak. Itu dikepuk tangannya berkali-kali sampai memar tangannya. Lalu pergi dia dibawa sama ibunya ke kamar. 1 hari, 2 hari, 3 hari Kotia sakit. Kotia demam. 3 hari, 4 hari orang tuanya pergi ke luar kota. Kotia demam panas. Ketika demam panas, ya, si pengasuhnya ini menelepon majikannya bahwa Kotia sakitnya parah gitu. Maka buru-buru mereka kembali ke Jakarta dan membawa Kotia ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Tangan Kotia harus diamputasi. Tangan Kotia harus kehilangan karena pukulan dari ayahnya. Ini ayahnya belum tahu nih, ibunya belum tahu nih. Akhirnya apa yang terjadi? Kotia cacat seumur hidup dengan kehilangan tangannya. Apakah tangannya bisa dikembalikan? Tentu tidak. Apakah mobil yang digores itu bisa diperbaiki? Oh, jelas bisa. Kenapa dia lebih mencintai barang mewahnya ketimbang harta titipan Allah, anaknya? Inilah kita sebagai orang tua. Hati-hati dalam memberikan didikan kepada anak. Kita yang terlalu meluap-luap emosinya, tidak bisa membendung,
tidak bisa memberikan pola nurturing yang baik kepada anak. Ya, ini yang terjadi. Ketika seumur hidup harus menanggung kehilangan tangannya. Insya Allah. Ini kisah ini saya ambil nih dari Ilmu Magnet Rezeki nih, luar biasa, keren. Di saat itulah sadar bahwa kita harus menjaga dan mendidik dengan baik anak kita tanpa menghukum. Menghukum itu nggak bakal merubah dia jadi lebih berubah kan? Enggak. Yang bisa ngerubah itu cara berpikir dia nanti. Ada satu kisah lagi selain Qotyan. Jadi ada satu kisah seorang anak ini kecanduan gadget. Kecanduan gadget. Dia kecanduan gadget. Oh, siang malam dia main HP. Belajar kan. Nah, coba apa yang sahabat lakukan gitu. Ketika anaknya larut malam sedang main handphone dan belum tidur. Pasti kita sebagai orang tua apa? Patah. Apain sih kamu masih ini jam segini belum tidur? Sini apanya mama Sita? Bener kan begitu? Sini, besok kamu kan sekolah gini. Gak mau mama, aku masih pengen main. Ambil, matikan lampunya tidur. Lampunya diambil. Apa begitu cara kita mendidik? Apakah begitu cara kita membangun nurturing pada anak? Pola asuh yang baik untuk meningkatkan daya pikir anak. Apa seperti itu? Ayo, coba kita pikirkan. Lama kelamaan mental anak itu akan terpengaruhi dan dia bisa menjadi pembangkang. Ya, cepat matikan handphonenya atau papa ambil handphonenya dan matikan. Gak mau. Karena kita caranya salah. Caranya yang enggak tepat dalam mengatasi anak yang. Begitu juga dengan anak-anak kita di sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Bukan dengan, kamu harus ikutin, kalau nggak mau keluar kelas, gitu. Ya, enggak gitu. Ya, ternyata ada pola nurturing yang harus kita bangun. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita tahu anak itu pembangkang, ya, yang harus kita lakukan dulu adalah lihat bagaimana caranya dia nanti ketika kita bertanya. Pola pikirnya, cara dia berpikirnya gimana. Kita tanya kayak gini. Patah? Iya. Kita dengan ada yang slow gitu, santai gitu, nggak usah emosi. Patah? Kok belum tidur jam segini? Iya ayah, aku lagi main HP nih. Lagi main HP. Iya. Kamu sedang main apa sih? Aku sedang scroll TikTok. Aku lagi ngeliat ini gitu. Oh, gitu. Menurut kamu apa ini penting? Apa ini bagus? Nah, dia itu nanti berpikir. Iya ya, ini nggak bagus. Ya udah, kalau nggak bagus, sekarang sudah jam 10. Waktunya beristirahat. Matikan handphonemu. Jadi yang kita perlu itu cara berpikir anak. Kita kasih dia jeda waktu untuk berpikir. Dengan apa? Kita bertanya, bukan membentak, bukan memberikan pernyataan. Bertanya pada dia. Ketika kita bertanya kepada anak, di situ ada jeda waktu untuk apa dia berpikir. Kalau kita kasarin, dia kita tegaskan dan lain sebagainya, dia nggak ada kata untuk nggak ada jeda untuk berpikir, tapi dia langsung ada pemikiran untuk membangun. Nggak mau. Kalau saya bilang tadi, Patah, ini udah jam berapa? Matikan handphonemu. Dia pasti ada penolakan. Nggak mau ayah, kok masih demen main HP? Aku belum mau tidur. Gitu.
Karena yang pertama kita lakukan tidak bertanya. Ketika kita bertanya, ada jeda waktu dia untuk berpikir. Coba lakukan, pasti ada pengaruhnya. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Kita nanti lanjut ke bagian kedua. Insyaallah nanti dijadwalkan kembali. Ini belum final ya. Kita baru mengkaji tentang mengapa nurturing itu penting ya. Insyaallah besok dilanjut. Mudah-mudahan ada waktu ya, karena kajian ini sebenarnya panjang. Karena tadi saya ada pelatihan juga, jadi agak molor sedikit, mohon dimaklum ya. Mudah-mudahan besok kita kaji kembali di bagian keduanya ya, yaitu tentang mengapa nurturing itu juga penting, dan kedua strategi membangun pola nurturing itu bagaimana. Mudah-mudahan. Terus apa aja yang menjadi tantangan dalam menerapkan nurturing pada anak? Insyaallah nanti kita bahas. Jadi sebagai kuota penutup, prinsip dasar membuat keputusan adalah berpikir. Biarkan anak berpikir ketika kita bertanya. Nak, adakah manfaatnya kamu main handphone kayak gini? Ketika dia mendengarkan pertanyaan itu, otomatis dia akan berpikir untuk membuat jawaban. Ini makanya prinsip dasar membuat keputusan adalah berpikir. Sama ketika saya menerapkan ini di kelas. Ketika saya membuka pembelajaran itu bukan dengan anak-anak buka bukunya kemudian lihat halaman 37 itu dicatat dan lain sebagainya, enggak. Kalau saya pada awal pembelajaran biasanya saya memulai dengan soal pertanyaan awal. Bukan berarti kemarin kita belajar apa, tidak. Saya tidak bertanyakan tentang itu. Tapi yang saya lakukan adalah ketika awal pembelajaran ya, saya bertanya memasuki materi ini. Ketika saya tanya, tahu nggak gitu kan, dan sebagainya. Saya nanya dengan pertanyaan awal yang membuat mereka nanti berpikir. Nanti kita tahu setiap karakter anak masing-masing, bagaimana pola pikirnya. Maka kembali tadi tiga yang dapat mempengaruhi pola pikir anak adalah nutrisi, pola nurturing, dan lingkungan. Cukup ya kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut di bagian keduanya insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.